Halo guys, di video kali ini kita akan melanjutkan spoiler Ragnarok Immortal episode 17 yang semakin seru dan membuat semua orang penasaran di setiap episodenya. Baiklah, mari kita langsung ke alur ceritanya. Sebelumnya, setelah Wang Ling bertemu dengan Feng Luan dan diangkat menjadi murid terhormatnya, dia diberikan harta giok di tingkat jiwa yang baru lahir. Setelah itu, Wang Ling bergabung ke pasukan aliansi terdepan. Saat ini target monster api adalah Wang Ling. Disayang bersamaan, 4 leluhur di tahap jiwa yang baru lahir berdiskusi untuk memecahkan masalah besar ini. Dan akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menggunakan formasi penyegelan negara yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka 1000 tahun yang lalu. Kemudian, 4 leluhur mulai membentuk formasi dan siap menyegel gunung berapi dan seluruh negara api dengan jiwa mereka. Di saat itu juga, para monster api menyerbu dengan ganas untuk menggagalkan rencana penyegelan tersebut. Tapi Wang Ling dan seluruh kultivator menghentikan mereka untuk mengulur waktu. Pertempuran ini berlangsung sengit dan menelan banyak korban, sementara Wang Ling dengan mudah membasmi mereka sampai pada akhirnya formasi penyegelan negara selesai dibentuk dan para monster api tidak dapat melewati pembatas tersebut. Namun, formasi penyegelan negara hanya berlaku 3 bulan. Selama waktu tunggu itu, para kultivator di tahap jiwa yang baru lahir bersumpah akan kembali untuk memusnahkan monster api dan menyelamatkan jiwa mereka setelah mendirikan kekuatan besar di negara Xuanwu. Setelah itu, Wang Ling dan semua orang bergegas menuju Xuanwu dan sampai di sebuah gunung yang merupakan batas negara api. Mereka segera melancarkan serangan dan menghabisi para kultivator di sana. Di sebuah hutan di tengah-tengah pertempuran, seorang nenek di tahap awal jiwa yang baru lahir dari negeri Xuanwu muncul dan membuat para kultivator negara api ketakutan. Tapi di saat itu juga, Yansen di tahap menengah jiwa yang baru lahir muncul dan menekan nenek tersebut. Mengetahui kekuatan Yansen lebih kuat darinya, dia segera melarikan diri, tapi Yansen langsung menghancurkan tubuhnya. Namun jiwa nenek tersebut melarikan diri. Saat ini di pegunungan, kultivator dari negara api membunuh semua orang yang mereka lihat. Dalam sekejap mata, seluruh puncak gunung berlumuran darah. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Harus dikatakan bahwa perang ini demi untuk mendapatkan sumber daya. Selama 3 bulan sebelum segel di negara api hancur dan berhadapan dengan monster api. Selain itu, leluhur kuil Dewa Perang mengumumkan barang siapa yang paling banyak membunuh musuh akan diberikan pil surga jarak jauh. Mendengarnya, Wang Ling segera membaca ingatan Maliang, mengetahui bahwa pil ini jika seseorang yang baru saja membentuk inti mengkonsumsinya, maka akan segera memasuki tahap awal formasi inti dengan stabil. Bagaimana mungkin Wang Ling melepaskan kesempatan emas ini, guys? Kemudian para kultivator dipecah menjadi beberapa kelompok. Wang Ling dimasukkan ke dalam unit militer ke-8, dipimpin oleh Zhang Zili di tingkat formasi inti. Misi mereka membantu pasukan unit militer ke-10. Namun sebelum berangkat, Wang Ling dipanggil untuk menemui Feng Luan. Setelah bertemu, Feng Luan melemparkan potongan giok sembari berkata, "Hong Er mengatakan bahwa kau sangat kuat di medan perang asing. Jadi kenapa tingkat kultivasimu hanya pada tahap awal pendirian yayasan?" Mendengarnya, Wang Ling tidak menjawab. Feng Luan memberikan Wang Ling sebuah potongan peta yang disalin lintau, memiliki 3 buah peta. Jika Wang Ling dapat membunuh 50 kultivator di tingkat pendirian yayasan,
Feng Luan akan memberi potongan kedua. Jika pada akhir perang Wang Ling dapat membunuh 150 atau lebih kultivator pendirian yayasan, Feng Luan akan memberikan bagian terakhir. Wang Ling mengetahui bahwa Feng Luan tidak akan berbohong. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Dia mengerti apa yang diinginkan Feng Luan. Harus dikatakan bahwa Wang Ling awalnya tidak bermaksud untuk terlibat dalam perang ini, tapi sekarang dia punya rencana lain selain mendapatkan potongan peta, yaitu pil surga jarak jauh, pil yang dapat meningkatkan peluang pembentukan intinya. Wang Ling mengantisipasi mencapai tahap formasi inti. Begitu dia berhasil membentuk intinya, dia akan menjadi kultivator nomor 1 di bawah level tahap jiwa yang baru lahir. Pada saat ini, negeri Xuanwu mengalami pertempuran dahsyat dan percikan perang terjadi di mana-mana. Di bawah perintah Zhang Zili, Wang Ling dan yang lainnya berpencar di pegunungan untuk menghentikan pihak musuh dalam radius 500 km. Saat ini, Wang Ling mengamati situasi dan ingin mengetahui kekuatan kultivator negara Xuanwu. Sementara Zhang Zili sangat tidak puas ditugaskan dalam misi terkecil ini dan lebih baik ditugaskan di unit militer utama karena tidak ada jaminan bala bantuan di sini. Namun tak lama kemudian, Zhang Zili merasakan 15 kultivator di tingkat pendirian yayasan menyerbu ke arahnya. Dia segera memerintahkan sisa pasukan ke-8 menyerang dan terjadilah pertempuran besar di atas cakrawala dengan 7 kultivator dari negara Xuanwu. Sementara 8 kultivator sisanya menghadapi Zhang Zili dan mereka segera membentuk formasi pedang hingga Zhang Zili terjebak di dalam formasi tersebut dan tidak dapat melarikan diri. Ini menyebabkan dia terpojokkan. Wang Ling yang melihat pemandangan ini jelas tidak bisa berdiam diri. Dia harus secepatnya mendapatkan peta dan pil surga jarak jauh. Wang Ling segera terbang dan mengeluarkan pedang terbangnya dan dalam sekejap mata membunuh 7 kultivator di tingkat pendirian yayasan. Hal ini membuat semua orang terkejut dan ketakutan. Bahkan Zhang Zili berpikir bahwa Wang Ling telah menyembunyikan tingkat kultivasinya. Melihat kedatangan Wang Ling yang mendominasi, salah satu kultivator yang membentuk formasi pedang segera memerintahkan semua pasukannya untuk segera mundur dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Namun, Wang Ling tidak membiarkan hal itu terjadi dan segera membunuh mereka satu persatu dengan mendominasi. Sementara Zhang Zili yang telah bebas dari kurungan segera melancarkan serangan pedangnya dan membunuh pihak musuh satu persatu. Sementara Wang Ling segera terbang menghabisi sisanya yang melarikan diri. Setelah itu dia memastikan tidak ada seorang pun di sekitarnya sebelum memasuki tanah dengan teknik pelarian bumi dan pindah ke selatan. Dia telah membunuh 12 kultivator di tingkat pendirian yayasan sekarang. Jadi dia hanya perlu 38 lagi untuk mendapatkan potongan kedua dari peta. Ini akan sangat sulit jika dia berpergian dengan teman satu timnya. Meskipun itu tidak akan aman, dia perlu bergerak sendiri jika dia ingin mendapatkan cukup banyak poin pembunuhan untuk mendapatkan pil surga jarak jauh. Sementara itu, perang sengit terus terjadi. Kedua belah pihak sama-sama memiliki banyak kultivator dan terus berdatangan. Tapi di bawah kepemimpinan kultivator di tingkat jiwa yang baru lahir, kultivator negeri Xuanwu langsung dilibas habis. Lantas apa yang akan terjadi selanjutnya guys? Akankah Wang Ling mendapatkan potongan peta dan pil surga jarak jauh? Ataukah bahaya sedang menunggu Wang Ling?